Bab 1178. Lebih baik seumur hidup ini tidak perlu tahu. Mendengar ini, Andrihan tenang seperti biasa, dengan ekspresi dingin di wajahnya. Apakah kamu sangat santai sehingga sengaja datang ke sini? Hei, itu benar, aku benar-benar terlalu santai, jadi aku datang mencari adikku. Adik. Andrihan menyipitkan matanya sedikit, tidak begitu mengerti arti dari istilah ini. Benar, adik kita telah memanggilku dengan sebutan kakak, jadi apakah kamu tidak sekalian mengubah panggilan saat bertemu aku di masa depan? Setelah mengatakan ini, Satria Lin sama sekali tidak bisa menyembunyikan senyuman di matanya. Bagaimana, adik ipar? Andrihan. Gita di samping baru menyadari kalau Satria Lin mengambil keuntungan dari Andrihan. Awalnya dia pikir tidak ada salahnya memanggil dia dengan sebutan kakak, tapi tidak disangka dia menggunakan hal ini bercanda dengan Andrihan. Lelucon seperti ini, tidak masalah baginya. Lagi pula, hanya panggilan saja. Tapi tidak tahu apa yang dipikirkan Andrihan. Memikirkan hal ini, Gita dengan cemas berbicara mewakili Andrihan. Itu, Kak Lin, aku. Sebelum dia bisa menyelesaikan kata-katanya, Andrihan memegang tangannya, dan kemudian menyelanya. Untuk apa terburu-buru? Gita terdiam dan menatapnya. Biarkan saja dia memanfaatkannya, tidak ada masalah besar. Yang paling penting adalah gadis kecil itu ada di sisinya, dan lagi gadis kecil itu begitu menjaganya seperti ini. Itu sudah menjadi hal yang paling membahagiakan baginya. Cek-cek. Satria Lin merasa sangat masam menatap adegan ini. Aku dulu berpikir, kalaupun suatu hari nanti kamu berpacaran, itu pasti bukan yang tipe yang mengasihi pasangannya, tidak kusangka ya. Kamu lebih bisa mengasihi daripada yang aku bayangkan. Adik Gita, tipe pria seperti tidak akan dapat kamu temui lagi di masa depan, jadi hargai itu. Wajah Gita memerah karena perkataan kedua pria ini, dan merasa dia benar-benar tidak dapat tinggal lagi di sini. Jadi dia menarik tangannya, lalu berkata, mungkin di bawah akan sedikit sibuk, aku akan turun dan membantu, kalian berdua mengobrollah. Setelah selesai mengatakannya, Gita dengan cepat bangkit dan pergi tanpa menunggu Andrihan berbicara lagi untuk menahannya. Setelah dia pergi, Satria Lin masih tersenyum mengejek. Gadis kecil memanglah gadis kecil, sudah tidak tahan dengan beberapa lelucon seperti ini. Mendengar ini, Andrihan meliriknya dengan datar, karena sudah tahu, mengapa kamu masih mengatakannya. Hidup itu hambar, jadi harus cari kesenangan untuk diri sendiri. Kalau tidak akan sangat membosankan, bukankah begitu adik ipar? Andrihan. Menimbang bahwa beberapa hari lagi adalah peringatan kematian istrinya, Andrihan hanya bisa menekan emosinya jauh ke dalam dadanya, bukankah hanya beberapa kata. Biarlah dia memanfaatkannya. Kenapa? Sudah benar-benar tersentuh. Sudah seyakin itu dengan dia seorang. Setelah bercanda, meskipun senyum di wajah Satria Lin belum sepenuhnya memudar, tapi saat menanyakan pertanyaan ini, matanya jelas terlebih sangat serius. Sebagai teman baikmu selama bertahun-tahun, aku ingin mengingatkanmu bahwa gadis kecil ini tidak baik diprovokasi. Jika tidak bisa menjamin akan baik seumur hidup padanya, jadi lebih baik untuk tidak memprovokasinya. Andrihan meliriknya tanpa daya, bagaimana kamu tahu aku tidak akan melakukannya? Siapa yang tahu kamu akan atau tidak? Bagaimanapun, kamu sudah lama tidak mempunyai perasaan, dan tiba-tiba ada seorang gadis kecil di sisimu. Siapa yang akan tahu tiba-tiba akan gila atau tidak, lalu meninggalkan gadis kecil itu. Meskipun aku jarang bertemu dengannya, tapi aku dapat melihat dari kata-kata dan tindakannya, dia adalah orang yang sangat keras kepala, orang yang berjalan sampai akhir. Jika suatu hari nanti kamu berbuat salah padanya, atau melukai hatinya, aku takut dia tidak akan keluar seumur hidupnya ini. Kata-kata ini adalah kenyataan, Gita memang orang yang seperti itu. Meskipun Andrihan baru saja bersama Gita, tapi dia juga tahu kalau Gita adalah orang yang sangat keras kepala,
kalau tidak dia tidak akan menyukai dirinya begitu lama. Tetapi karena dia telah bersamanya, dia telah sepenuhnya siap, tidak akan ada kecelakaan atau hal lain yang terjadi. Melihat teman baiknya tidak berbicara, Satria Lin juga menyimpan kembali senyuman di wajahnya. Tapi tidakkah kamu berencana memberitahu mereka tentang masalah ini? Mengungkit tentang kejadian itu. Mata Andri Han telah sedikit berubah, tetapi tetap tidak ada jawaban. Satria Lin yang di depannya terus melanjutkan berkata, "Meskipun aku tidak merasa mereka perlu tahu tentang ini, tapi kamu terus menyembunyikannya selama ini, benar-benar tidak berencana untuk mengatakannya keluar." Mengatakan, "Tidak ada yang perlu dikatakan," Andri Han berkata dengan pelan, "ada beberapa hal, lebih baik seumur hidup tidak perlu tahu." Mendengar apa maksud perkataan Andri Han, kira-kira Satria Lin mengerti. Dia berencana untuk menyembunyikannya selama sisa hidupnya dan tidak akan mengatakan seumur hidupnya. "Aku melanggar janji yang aku buat saat itu." Ketika Andri Han mengatakan ini, samar-samar ada kepahitan di mata Andri Han. Satria Lin, sebenarnya bagaimana mengatakannya? Selama hasilnya tidak berubah, siapa yang peduli dengan prosesnya? Jika hasilnya bagus, kamu tidak melanggar janjimu. Mendengar itu, Andri Han hanya bisa tersenyum kecut. "Aku harap." Keduanya mengobrol di lantai atas. Setelah Gita turun, dia pergi ke dapur, dan Hani Luo langsung mendekat. "Kenapa kamu turun?" Gita berkata dengan canggung, "Mereka ingin mengobrol, tidak nyaman bagiku untuk tinggal di sana." Mendengar itu, suara Hani Luo terdengar berlebihan. "Maksud dari perkataanmu, Tuan Lin dan Paman Glenn saling mengenal?" Gita mengangguk. Ternyata begitu. Tidak heran ketika Hani Luo mengatakan kalau Gita sedang menemani Tuan Lin makan di lantai atas, Andri Han tidak curiga sedikitpun, ternyata mereka saling mengenal, maka toko ini. Otak Hani Luo berputar dengan cepat, langsung teringat tentang pengurangan uang sewa dan keadaan khusus. Gita. "Bu, masalah ini memang dia yang membuka mulut untuk membantuku. Tapi kemudian Tuan Lin sendiri yang mengatakan untuk mempercayai kemampuan sendiri. Lagi pula saat kita pergi hari itu adalah telah lulus penilaiannya, dan lagi dia merasa aku akan menjalankan toko ini dengan hatiku, sekarang dia juga sangat puas." Hani Luo menyentuh kepala putrinya dengan penuh kasih, berkata dengan lembut, "Tidak perlu buru-buru menjelaskannya, tentu saja ibu tahu kemampuan putriku yang sangat hebat. Tapi yang paling utama aku ingin tahu apakah dia baik padamu atau tidak, tidak lebih. Terlepas dari apakah Andri Han melakukannya atau tidak, yang paling penting adalah dia melakukannya untuk putrinya, jadi ini adalah titik awal yang baik." Gita tersedak dan wajahnya mulai memerah lagi. "Dia, tentu saja dia memperlakukanku dengan baik." "Ya ampun ibu. Jangan membicarakan tentang ini. Baru mengatakan beberapa kalimat sudah malu. Kenapa kamu tidak malu ketika kamu pergi ke rumahnya?" "Gita, ibu." Hani Luo tersenyum, "Tidak ngomong lagi, tidak akan aku katakan lagi. Kamu buat keputusan sendiri." Setengah jam kemudian, Satria Lin dan Andri Han turun dan pamit. Gita melihat Andri Han dan entah kenapa ingin mengikutinya. Tapi, mengingat saat dia belum lama berpisah darinya siang ini, dia hanya bisa mengontrol diri dan tidak pergi ke arahnya. Tapi Hani Luo yang berada di sisinya, melihat sesuatu dan mendorong bahunya, "Jika kamu ingin pergi, keluarlah." Gita tersipu dan menggelengkan kepalanya, "Aku tidak pergi." Bersambung.